Bapak Ibu guru pendamping, terima kasih sekali atas kehadirannya pagi hari ini. Pagi hari ini cerah ya Bu? Macet enggak tadi? Oh, enggak kayaknya baik-baik aja. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berkumpul kembali di sini di jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, jurusan Teknik Lingkungan ingin berbagi ilmu, ingin sharing pengalaman, ingin memberikan pembekalan untuk anak-anakku sekalian. Tentang apa? Tentang teknik debat tepat dan berwawasan. Ya, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat anak-anakku sekalian yang pada umumnya kelas 11 ya. Kelas 11. Ada yang kelas 12? Udah nggak ada. Yang kelas 11 siapa ini anak-anakku sekalian? Semuanya kelas 11. Ada yang kelas 10? Wah, ada juga yang kelas 10. Nah, acara pada pagi hari ini akan berlangsung setengah hari. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu bahwa tadi telah saya sampaikan bahwa pagi hari ini kita berada di jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Sebelum kita semua mengikuti bagaimana itu teknik debat tepat dan berwawasan, ada baiknya nanti kita dengarkan dulu apa itu teknik lingkungan dan apa itu Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Kegiatan ini berlangsung seluruhnya adalah tanggung jawab dari jurusan Teknik Lingkungan yang ketua jurusannya adalah Insinyur Ramadhani Yanidar yang berada di depan. Untuk anak-anakku, kenalkan, ini adalah ketua jurusan Teknik Lingkungan. Ya, nanti anak-anakku juga kenalan. Kami sekarang kenalan dulu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan ini diketuai oleh Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan, yaitu Ibu Pramiati Purwaningrum, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dan khusus untuk koordinasi acara workshop ini, ketuanya adalah Ibu Dr. Melati Ferianita MS. Silakan Ibu. Ya. Kemudian tadi anak-anakku lihat pameran di depan. Bagus-bagus nggak? Bagus ya, menginspirasi ya. Pameran tersebut terselenggara karena ada koordinasi dari dosen teknik lingkungan juga. Kalau tadi sudah ada Ibu Dr. Melati, saya perkenalkan sekarang pasangannya, Insinyur Mawar Silalahi MS. Ini juga dosen teknik lingkungan. Kemudian masih ada lagi, coba di depan ini ada lagi, masih ada 3 lagi. Saya perkenalkan 2 dulu. Yang satu ini bagian ngurusin Universitas Trisakti kalau berhubungan dengan dunia luar, yaitu beliau adalah mantan ketua jurusan Teknik Lingkungan, dosen Teknik Lingkungan, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Humas Universitas Trisakti. Saya persilakan Ibu Aryani Dwi Astuti STMT. Nah, berbahagia sekali sekarang di Teknik Lingkungan ini kayaknya ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya nanti saya keluarkan. Pokoknya pagi ini ibu-ibu dulu. Ya. Ini ada satu lagi pakar udara, pakar teknologi udara di Teknik Lingkungan. Beliau sekarang kebetulan juga menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Dan istimewanya beliau juga adalah alumni Teknik Lingkungan Universitas Trisakti. Kepada Ibu Hernani Yulinawati STMT saya persilakan. Nah, sudah ya? Semua dosen-dosen Teknik Lingkungan muda-muda apa? Bagaimana ya? Seru-seru ya? Cantik-cantik ya? Nah, Ibu? Cuman segini aja, space. Oh, Ibu sendiri? Ibu MC. Oh, Ibu MC.
Oh, aduh, saya maaf. Yang di belakang sana dengan hormat Ibu Insinyur Winarni MSc. Beliau adalah mantan wakil dekan. Sekarang beliau menjabat sebagai kepala UPT kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu mau kerjasama dengan universitas di luar negeri, beliau akan mengurus itu semua. Jadi kepala UPT kerjasama Universitas Trisakti. Mohon maaf Ibu Winarni, saya tidak melihat. Dan yang terakhir saya sendiri. Apa ya Bu ya? Saya Astri Rinanti Nugroho. Kebetulan saya baru kembali ke rumah saya di Teknik Lingkungan setelah beberapa saat yang lalu. Saya diminta untuk melanjutkan studi. Saya bertanggung jawab di lab mikrobiologi buat adik-adikku sekalian yang hobi dengan biologi, pengen tahu lanjutannya ke bioteknologi lingkungan, silahkan ketemu saya lagi setahun 2 tahun lagi, gitu ya. Nah baiklah, sekarang perkenalan sudah dari kami. Sekarang kita mulai acara yang pertama. Kenalan dulu teknik lingkungan itu apa, kemudian Fakultas Arsitektur Lanskap itu apa. Nanti akan wakil dekan yang akan menyampaikan. Kebetulan mohon maaf Bapak Ibu pendamping, dekan kami berhalangan hadir, tetapi telah hadir di tengah-tengah kami Ibu Wakil Dekan yang akan menyampaikan apa itu Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Kepada Insinyur Silya Yuslim MT, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya dan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pendamping para siswa SMA, kemudian yang terkasih adik-adik para siswa SMU sebagai peserta workshop teknik debat dan berwawasan dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya atas nama Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf dari dekan kami karena beliau berhalangan untuk membuka kegiatan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa berkomunikasi dengan baik merupakan bagian dari kemampuan penting untuk berkinerja dalam organisasi maupun kepemimpinan. Dan yang terpenting dari berkomunikasi adalah apabila pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami sesuai dengan yang diinginkan pengirim pesan atau informasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk membekali adik-adik para siswa SMA mengenai teknik berkomunikasi dan berdebat yang benar dan tepat, juga untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya di bidang air dan sanitasi. Pada kesempatan ini kami juga akan memperkenalkan program studi yang ada di fakultas kami, di mana program-program studi kami merupakan program studi yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan. Itu terdiri dari program studi arsitektur lanskap, program studi teknik lingkungan, dan program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, perkenalan ini juga dimaksudkan untuk membuka wawasan kita bersama bahwa di masa depan, profesi yang dihasilkan oleh prodi-prodi kami ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan swasta. Untuk itu kami membekali para mahasiswa kami untuk selalu peduli pada lingkungan yang tercermin dalam kegiatan mahasiswa dan tercermin pada keahlian dari para lulusan dalam mengelola lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin akan lebih jelasnya akan saya paparkan apa saja yang di Fakultas Arsitektur Lanskap. Kami Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan ini selalu erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kalau kita lihat di sini ada jurusan Arsitektur Lanskap, jurusan Teknik Lingkungan, dan jurusan Teknik Planologi. Dan jurusan Teknik Planologi ini mempunyai program studi perencanaan wilayah dan kota. Lalu jurusan Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan sama-sama memiliki Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan. Nah, kemudian kalau program studi arsitektur lanskap ini adalah merupakan program studi yang mempelajari seni dan ilmu penataan lingkungan yang selaras dengan alam dan budaya
dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi untuk menciptakan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan saat ini program studi arsitektur lanskap ini terakreditasi B. Tujuan umum dari program studi arsitektur lanskap adalah memahami dan menguasai pengetahuan bidang arsitektur lanskap serta mampu menerapkannya sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lanskap untuk kegiatan manusia di ruang luar. Mungkin adik-adik bertanya-tanya apa itu lanskap. Lanskap itu adalah erat kaitannya dengan gubahan-gubahan atau taman-taman atau ruang-ruang yang ada di luar bangunan. Kalau kita lihat di sini, ini salah satu contoh produknya. Mulai dari skop yang paling kecil yaitu taman rumah tinggal. Kemudian ada taman lingkungan. Ini biasanya juga kalau belajar di program studi ini, adik-adik juga dapat merancang atau mengelola dan merencana suatu taman lingkungan. Kemudian juga ada beberapa perencanaan atau perancangan pada Pulau Daupak di Provinsi Kepulauan Riau. Ini juga akan diajarkan bagaimana merencanakan suatu pulau untuk suatu wisata. Nah, kemudian juga Taman Parkir Gelora Bung Karno itu juga merupakan salah satu dari produk kami. Kemudian juga roof garden di beberapa tempat, itu juga para alumni kami baik di dalam maupun di luar negeri. Dan ini salah satu contoh yang ada di Jakarta, itu adalah green roof yang ada di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ini juga ada beberapa taman fungsi khusus, misalnya rencana taman terapi. Ini beberapa produknya. Di sini tentunya ada juga master plan kebun raya, liwa, Kemudian prospek lulusan lapangan kerja arsitektur lanskap adalah di kantor konsultan pembangunan, perusahaan kontraktor, kemudian pengembang real estate, wira swasta bisa membuka nursery, taman hias dan hardscape. Kemudian pegawai pemerintah baik di Departemen Pekerjaan Umum, Depdagri, KLH, Pemda, kemudian sebagai pegawai BUMN, institusi pendidikan, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, program studi yang kedua adalah teknik lingkungan yang berada di bawah jurusan teknik lingkungan. Untuk program studi teknik lingkungan ini akreditasinya adalah A. Nah, kalau kita lihat saat ini itu banyak sekali pencemaran-pencemaran yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian-kerugian ekonomi dan juga menyebabkan kenaikan biaya produksi PDAM sekitar 25% dari rata-rata tarif air nasional karena kebutuhan yang semakin besar sementara pengelolaannya juga masih kurang di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di teknik lingkungan? Yang dipelajari di teknik lingkungan ini adalah ilmu yang mempelajari perencanaan, perancangan, implementasi, dan manajemen berkaitan dengan aspek teknis dari tanah, udara, dan kualitas air untuk menjamin bahwa pembangunan dilakukan tidak akan merusak lingkungan. Dan ini yang hari ini adik-adik semua akan mendalami. Nah, kalau kita lihat bidang teknik lingkungan ini juga bergerak pada proses dan perencanaan pembangunan pengolahan air serta sistem distribusi perpipaan air bersih yang nanti juga akan dijelaskan oleh masing-masing narasumber. Kemudian juga bergerak di bidang air buangan dalam sistem penyaluran air limbah serta proses dan perencanaan bangunan pengolahan air limbah. Kemudian juga bergerak pada limbah padat, pengelolaan air limbah padat, kemudian juga bergerak pada drainase. Nah, pengelolaan lingkungan ini itu sangat luas kaitannya dengan epidemiologi dan kesehatan lingkungan, kemudian pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan kualitas lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan bising, konservasi lingkungan, bioremediasi dan bioteknologi, audit lingkungan dan sistem energi lingkungan yang kesemuanya akan dipelajari apabila adik-adik meneruskan pada program studi ini. Kalau lapangan kerja kita bisa melihat bahwa adik-adik nanti setelah lulus dari sini akan bekerja di konstruksi lingkungan, di bidang konstruksi lingkungan, kemudian operasi lingkungan, pendidikan lingkungan, penelitian lingkungan, dan kajian lingkungan. Kalau konstruksi lingkungan itu meliputi berbagai ahli ya, jadi penyediaan diantaranya penyediaan air bersih, pensampahan, kemudian ahli pengelolaan limbah cair, ahli drainase, ahli plumbing, dan ahli remediasi lingkungan. Kemudian kalau operasi lingkungan itu juga ada manajer operasi IPAL, kemudian manajer landfill, manajer lingkungan,
kemudian juga operator IPAL, operator IPAL industri, kemudian operator insinerator, kemudian operator landfill, kemudian secara pendidikan lingkungan sebagai pelatih lingkungan. Sebagai penelitian lingkungan itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan analisis lab lingkungan dan peneliti lingkungan sendiri. Untuk kajian lingkungan itu ada pelaksana AMDAL, auditor lingkungan, pemantauan lingkungan, dan inspektur lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah jurusan teknik planologi dengan program studi perencanaan wilayah dan kota yang saat ini akreditasinya adalah B. Untuk perencanaan wilayah dan kota ini itu meliputi bidang-bidang yang dipelajari adalah perencanaan kawasan industri perumahan pariwisata wilayah pesisir dan lain-lain, kemudian perencanaan pelabuhan laut, perencanaan tata ruang kota, perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten, perancangan kota dan kawasan tertentu, kemudian pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, penyusunan dan kajian kebijakan, perencanaan transportasi. Nah, program studi ini juga merupakan program studi yang sangat dibutuhkan di Indonesia karena kita sekarang provinsinya kan semakin banyak, menjadi 34. Nah, itu terdiri dari 409 kabupaten dan 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi di mana masing-masing itu membutuhkan 5 orang tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. Untuk jurusan-jurusan lain juga demikian, sehingga itu merupakan jurusan yang masih langka di Indonesia karena dalam menyediakan tenaga kerjanya masih cukup dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, ini produk-produknya itu perencanaan pelabuhan laut, kemudian pelatihan pemberdayaan masyarakat. Ini salah satunya adalah di situ Pedengkolan di Depok, Jawa Barat. Itu juga hasil pekerjaan para dosen dan alumni. Kemudian juga ada lagi kegiatan sosialisasi pelatihan sumber resapan dan biopori di Kota Bekasi, penyusunan Community Development Plan, peningkatan kualitas tata ruang khususnya untuk RTH Kota. Dan ini biasanya kita bekerja sama dengan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Pusat Studi RTH KLTL. Kemudian juga meliputi perencanaan kota di mana kita melakukan pembuatan master plan dan urban design Nova New Town Suai di Timor Leste, bahkan luar negeri aja membutuhkan kami gitu ya. Kemudian juga ada perencanaan kota lainnya, kemudian juga konsep penanganan zona C ini biasanya dikenal dengan zona pemukiman kepadatan sedang dan pembangunan ekonomi rumah tangga dengan tujuan untuk peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman dengan pendekatan tridaya, yaitu peningkatan kualitas fisik lingkungan, pemberdayaan potensi ekonomi, dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Kemudian juga ada peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman dengan pendekatan tridaya itu, ini adalah wujudnya. Kemudian ada konsep D, itu adalah zona pemukiman terencana dan peruntukan untuk berbagai fungsi dengan beberapa konsep penanganannya. Nah, kemudian ini juga ada alternatif pengembangannya seperti ini, itu ada diusulkan beberapa usulan yang mungkin akan bermanfaat bagi presiden yang baru. Kemudian juga ada perencanaan wilayah, itu juga kami mengerjakan beberapa proyek seperti rencana struktur dan pola ruang. Nah, kemudian juga ada juga rencana pembagian kawasan, di mana di sini bergerak di penyusunan master plan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian juga ini ada hasil studio dari mahasiswa yang kuliah di sini. Untuk proses belajar mengajar kami juga melakukan praktek-praktek untuk jurusan teknik lingkungan itu di Balai Pelatihan Kementerian PU. Kemudian untuk proses belajar mengajar itu ada lab, ada ruang kelas, dan ada studio. Kemudian juga kuliah kerja lapangan kami juga sering mengunjungi departemen-departemen dan berbagai pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat dipelajari bersama. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu ada kegiatan dari mahasiswa, kegiatan dari pengabdian kemasyarakatan, kemudian ada kerjasama dengan Tokyo juga. Kemudian juga kita melakukan field trip ke Malaysia. Kita juga melakukan PKL di kawasan Karawang, Bandung. Ini kegiatan perkuliahan dan studio.
Kemudian juga ini adalah perkuliahan di keluar lapangan. Ini ada yang pergi ke Central Park untuk melihat bagaimana perencanaan tata ruang luarnya. Kemudian juga ada KKL yang biasanya ke alam-alam, itu untuk program studi arsitektur lanskap. Kemudian juga ini juga masih program studi arsitektur lanskap. Untuk kegiatan mahasiswa yang fokus adalah seminar, pameran teknologi, uji emisi, kegiatan peduli lingkungan, dan perlombaan-perlombaan, di mana kami menjuarai beberapa perlombaan. Kemudian juga ada latihan dasar kepemimpinan, kemudian rafting, buka puasa bersama, ada field trip juga, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan olahraga. Ini juga studi tour ke Kuala Lumpur. Untuk beberapa hal kita akan melihat juga bagaimana negara-negara lain memiliki karya-karya yang berkaitan dengan kita. Ini juga hasil studi keluar dari Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mungkin bersamaan dengan ini saya juga menyatakan bahwa kegiatan workshop ini dapat dimulai. Terima kasih. Untuk resminya mungkin kita ketuk saja. Terima kasih Ibu Silia selaku Wakil Dekan ValTL. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah kenalan tentang apa itu teknik lingkungan, apa itu ValTL, kemudian sebagian dari dosen-dosennya juga sudah. Nah, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai, atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran anak-anakku sekalian dan para guru pendamping. Pada kesempatan ini, pada kesempatan workshop kali ini telah hadir 14 sekolah, 9 diantaranya dari Jakarta. Tepuk tangan dulu, dari Jakarta ada 9 sekolah, yaitu SMA 2, SMA 3, kemudian SMA 9, SMA 12, SMA 31, SMA 33, SMA 34, SMA 90, dan SMA 100. Kemudian ada 2 dari Tangerang, yaitu SMA 5 dan SMA 14 Tangerang. Ya. Kemudian untuk Bekasi diwakili oleh SMA 1 Bekasi, ya. Kemudian untuk Banten diwakili oleh SMA 1 Banten dari SMA Nurul Fikri Banten. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang paling jauh adalah SMA Magelang, SMA di Magelang, yaitu SMA Taruna Nusantara. Yang hadir Bapak pendampingnya. Anak-anakku sekalian, kembali kita fokus pada kegiatan pada kali ini, yaitu mengenai workshop teknik debat tepat dan berwawasan. Sebelum kita berbagi ilmu mengenai teknik debat dan tepatnya, tentunya sekarang kita harus membekali dulu adik-adik mengenai wawasan apa, tema apa, konten apa untuk debat tersebut, begitu ya. Nah, karena adik-adikku sekalian sekarang ada di jurusan teknik lingkungan, maka ada baiknya kita dengarkan dulu apa-apa saja wawasan ke teknik lingkunganan yang adik-adik perlu pahami. Materi yang akan disampaikan oleh para narasumber inilah yang akan menjadi materi dalam lomba debat yang rencananya akan kita laksanakan pada sekitar bulan April atau Mei tahun 2015. Jadi mohon disimak baik-baik ya anak-anakku sekalian ya materinya. Nah, materi untuk wawasan teknik lingkungan akan disampaikan oleh pakar-pakar teknik lingkungan di jurusan teknik lingkungan, yaitu ibu-ibu dosen yang mengajar mata kuliah yang terkait dengan yang akan dipaparkan. Secara umum, judul dari wawasan ini adalah wawasan pengelolaan air, sanitasi, dan lingkungan berkelanjutan bagi masa depan. Ada 4 narasumber yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Melati Ferianita Fakhrul.
Mohon maaf, ada 3 yang akan memberikan paparan, yaitu yang pertama adalah Ibu Ketua Jurusan, yaitu Ibu Ramadhani Yanidar MT. Beliau akan menyampaikan paparan mengenai teknologi sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta drainase. Kepada beliau saya persilakan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Aryani Dwi Astuti STMT. Beliau akan juga menyampaikan paparannya mengenai sanitasi dan pengelolaan air limbah. Dan yang ketiga, narasumber ketiga adalah Ibu Hernani Yulinawati STMT yang akan memberikan paparan mengenai perubahan iklim, penyebab dan dampaknya. Kepada ketiga narasumber, saya persilakan untuk mengambil tempat. Mohon disimak dengan baik ya anak-anakku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kami memulai jadi acara kita ini adalah workshop pelatihan berjudul Teknik Debat Tepat dan Berwawasan. Jadi sebelum kita nanti belajar bagaimana kita dapat berdebat, maka karena kebetulan yang mengadakan adalah jurusan teknik lingkungan, maka wawasan teknik lingkunganlah yang akan kami berikan di sini. Nah, nanti ada 2 pakar yang akan memberikan bagaimana teknik debat, dan di akhir acara kita akan belajar mempraktekkan apa yang kita dapat. Jadi nanti ada simulasi, karena waktunya mungkin tidak cukup, kita akan undi atau nanti mungkin ditawarkan siapa yang mau maju untuk berlomba debat sebagai contoh, dan nanti akan kita akan kembangkan lagi dan akan dinilai oleh para pakar di sini. Nah, untuk kesempatan ini sebelum kita mendengarkan mengenai wawasan mengenai tadi air, sanitasi dan lingkungan demi masa depan, maka Ibu Pramiati nanti kita akan membagi kelompok, ada kelompok pro dan kontra. Sehingga di akhir acara simulasi nanti ada 1 soal yang akan diambil, yang akan diundi soal apa. Kemudian ada yang berlatih di sini, yang kelompok pro dan kontra. Jadi mohon maaf karena waktunya terbatas, mungkin ada contoh perwakilan dari 1 sekolah yang pro dan 1 sekolah yang kontra. Mungkin itu nanti kita akan bagi sambil menunggu Ibu Pramiati, tapi kita bisa tetap menggali wawasan mengenai air, sanitasi dan lingkungan ini, sehingga nanti kita bisa berlatih. Mungkin untuk yang pertama, kesempatan pertama, Ibu Hernani Yulinawati akan memberikan paparan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ramadhani. Selamat pagi adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang kalau tadi saya sebut ahlinya udara, nanti materi kalian tentang masalah air dan sanitasi. Ada hubungannya nggak kira-kira? Oke, sekarang lanjut. Nah,
Kira-kira isu lingkungan apa yang paling hot saat ini? Global warming, dan